Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat golok dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Ahmad Jumadi di channel saya, Ahmad Golok Channel. Pada hari ini saya akan sedikit berbagi informasi kepada kalian semua tentang sebuah kawasan ya yang ada di negeri kita, di Indonesia tercinta ini. Salah satu suku yang cukup terkenal yang ada di wilayah Jawa Barat. Ya mungkin orang Jabodetabek tahu ya, suka keliling pakai shawl ya, warna hitam, bajunya hitam-hitam, biasanya nyeker, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, dia jalan bawa madu, kadang-kadang juga bawa akar bahar. Nah, tahulah suka apa mereka. Nah, di sana juga ada senjata khas mereka ya, senjata khas mereka yang cukup terkenal ya, yaitu yang jelas tidak jauh daripada golok. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang salah satu golok tradisional yang ada di negeri ini yang harus kita lestarikan, kita jaga, yaitu dari wilayah sana. Mau tahu nggak? Ya, mau tahu? Jangan kemana-mana, tetap tune in di channel saya, di Ahmad Golok Channel. Oke teman-teman, pasti kalian tahu ya, satu suku yang ada di daerah Banten ya, yang letaknya nggak jauh lah dari pinggiran Jakarta ya, karena penduduk mereka itu sering lalu lalang lah di Jabodetabek, seringnya pakai baju hitam, kemudian pakai diikat ya kepalanya, kemudian berjalan kaki tanpa menggunakan sandal. Nah, kalian tahu kan suku mana itu? Ya, suku Baduy. Nah, suku Baduy ini salah satu suku yang memang masih sangat menjaga tradisi ya. Tradisi sangat dijaga. Ya, kita tahu semua ada suku Baduy dalam, ada suku Baduy luar yang konon katanya mereka ini adalah keturunan dari kerajaan Pajajaran. Jadi saat dulu Pajajaran itu kalah, kemudian terasing ya, menyingkir ke daerah Lebak sana, Rangkas Bitung ya, Banten, sehingga membuatlah satu koloni yang sekarang kita sebut namanya suku Baduy. Nah, adapun kepercayaan mereka sebagiannya mungkin Islam ya, saya nggak tahu juga ya. Tapi mungkin sebagiannya mereka beragama Sunda Wewitan ya, hampir sama dengan Kejawen lah, seperti itu. Tapi kalau mereka kita kasih salam ya, mereka juga menjawab salam. Dan bahasa mereka pastinya menggunakan Sunda. Nah, di sana ada senjata yang biasa mereka pergunakan. Ya, masih senjatanya ciri khas Nusantara ya, yaitu golok. Nah, cuma goloknya berbeda dengan daerah lain, sangat beda. Karakter goloknya sangat berbeda dan sangat sederhana sekali. Mungkin kalau teman-teman yang sukanya golok-golok keren ya, pakai baja modern, ini enggak. Dari bentuk bilahnya, dari kemudian penggunaan handle-nya, serangkanya itu biasa, sederhana banget. Tapi nilai karakteristik dan karisma daripada golok ini memang cukup luar biasa ya. Karena kelihatan banget tradisionalnya dan kelihatan banget ini alami ya. Baik cara pembuatannya maupun juga dari sisi karakter goloknya ya, kita bisa lihat nanti di luarnya itu nggak kelihatan mewah sama sekali. Saya bawa goloknya, penasaran nggak? Nih goloknya nih, eng. Nah, ini adalah golok asli dari suku Baduy ya, suku Baduy. Saya kenal salah satu orang sana yang juga biasa menjual golok dan suka berhubungan secara online ya, ngobrol, dan saya dapat golok dari beliau. Ini golok termasuk golok panjangnya 35 cm. Kita teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sangat sederhana sekali dari sisi material serangka maupun handle-nya. Nah, handle-nya ini juga nggak dipernis, nggak apa. Ini nggak dipernis, nggak dicat. Ini apa adanya. Dan juga cara pembuatannya sangat sederhana ya. Nggak ada pembuatan dengan grindel belt atau menggunakan gerinda tangan, enggak di sana. Pakai amplas aja sama di tempat biasa. Itu yang saya ngelihat dari video-video tentang Baduy ya. Jadi nggak ada sampai pembuatan bilah secara modern, nggak ada. Nah, kita lihat, kita review golok ini ya. Ini golok asli Baduy yang tipenya ini multifungsi, teman-teman. Ditebas juga oke, untuk sembelih juga masuk. Nah, yang unik ini ya, dia menggunakan ini namanya kayu kanyere. Saya juga nggak tahu kayak gimana pohonnya itu.
ya. Saya kira tanduk dulu nih, ternyata ini kayu, namanya kayu kanyere yang nggak dipernis sama sekali, itu lihat, kayu kanyere. Nah, kalau untuk boosternya ini sepertinya menggunakan tanduk. Nah, untuk simpainya tanduk nih, simutnya juga tanduk, mungkin tanduk sapi ya. Ini juga tanduk nih simpainya, dan ini sambungannya juga tanduk. Kayunya menggunakan kayu mahoni katanya, kayu mahoni. Nah, ini dia bilahnya yang ajib. Bilahnya adalah menggunakan bilah sulangkar. Nah, ini teman-teman, bilahnya ajib sekali ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada guratan-guratan di sini. Ini asli tempaan teman-teman ya, bukan tempelan atau coran, tapi ini memang namanya bilah sulangkar. Ada juga yang bilang orang sana bilah surangkal, tapi yang setahu saya yang benar tuh sulangkar, bilah sulangkar. Dari apa ini materialnya? Tentunya dari baja ya, dari baja yang dia dicampur dengan material besi. Nah, besinya rata-rata itu menggunakan besi bekas ranjang tua kalau sekarang. Kalau mungkin sejarahnya kalau dulu tuh menggunakan batu meteorit ya, sehingga dia mengeluarkan gurat-gurat begini. Dan sulangkar ini juga ada yang memang khusus sorenan ya. Kalau orang Betawi bilang sorenan, itu untuk perang. Jadi nggak digunakan secara sembarangan. Nah, sementara ini bisa digunakan untuk nebas ya, karena tebal teman-teman. Punggungnya juga hampir 5 mili, kemudian lebarnya 3 cm lebih, dan mata bilahnya saya asah ini kemarin. Ini bisa juga digunakan untuk menyembelih, jadi tidak beracun. Berbeda dengan yang soren. Yang soren itu pasti simpanan untuk perang. Dia lebih berakar, kemudian dirajah di sini, kemudian dikasih racun. Itu tidak boleh digunakan sembarangan. Kena tangan saja berbahaya. Apalagi untuk penyembelihan hewan, nggak boleh. Nah, kalau ini ya, kata penjualnya namanya Kang Eman ya, yang suka saya hubungi itu Kang Eman. Itu kata beliau ini gak masalah dibuat sembelih juga boleh, karena memang ini diperuntukkan untuk bekerja, bisa dipakai. Lihat teman-teman ya, sulangkar, bukan karatan ini ya. Ini sulangkar Baduy, panjang 35 cm, ketebalan punggung hampir 5 mili lebih, lebarnya hampir 3 cm ya, menggunakan baja per yang ditempa dengan besi ranjang tua ya. Mau lihat ketajamannya nggak? Kita tes ya teman-teman. Ini ketajamannya nih, tajam teman ya. Ya, jadi golok ini juga tajam, dan ini bisa untuk menyembelih panjang ya, main dorong enak banget untuk dimain dorong ya, dan tentunya handle-nya juga sangat kuat ya. Nah, ini teman-teman golok asli Baduy ya, keren banget ya. Jadi sangat memiliki nilai seni dan tradisional sekali. Yuk mari kita jaga dan lestarikan budaya bangsa kita, yaitu dengan menjaga golok ya. Karena golok ini bagian dari peradaban yang ada di negeri kita ya, maka kita harus menjadi orang yang menjaganya. Jangan sampai ini punah atau diambil negeri lain ya. Sekarang yang belajar tepak golok aja udah banyak orang luar negeri. Anak-anak sekarang mana nih? Ayo kita jaga budaya bangsa kita. Itu saja review golok kali ini tentang salah satu golok tradisional yang ada dari daerah Banten, tepatnya di suku Baduy. Ini golok sulangkar asli suku Baduy. Saja informasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, dan jangan lupa di subscribe channel